Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk sama-sama kita berdoa supaya setiap kebenaran firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua pada hari ini. Bapa dalam sorga, kembali kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami menyadari bahwa ini semua karena kasih kemurahan-Mu yang sudah berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, bahkan yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang harus kuat. Kalau secara jasmani kita mengerti bahwa kalau tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, manfaatnya banyak. Kita bekerja bisa maksimal. Nah, pada hari ini juga saya inginkan supaya rohani kita juga maksimal bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus kuat. Artinya tidak boleh tidak, kita harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab apa saudaraku? Kalau tidak, kita akan mudah dikalahkan oleh segala tipu daya daripada setan. Setan paling mudah menyerang pikiran kita. Nah, contoh yang jelas saudaraku, Hawa begitu mudah meninggalkan atau mengabaikan pesan yang Tuhan sudah berikan dan mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh ular. Sebab apa saudaraku? Setan mulai memutarbalikkan perkataan Tuhan. Dia berkata demikian, bukankah seluruh pohon di taman ini kamu tidak boleh makan? Hawa berkata tidak, boleh, hanya satu yang tidak boleh. Nah, setelah itu setan mulai masuk. Kamu tahu mengapa tidak boleh? Mulai Hawa berpikir, iya, kenapa nggak boleh? Nah, setan memberitahu, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di situ mulai pikiran Hawa tergoncangkan, ya, mulai meragukan, sehingga pada akhirnya timbul keinginan untuk mengambil buah itu. Haleluya. Ini panah berapi daripada si setan itu terpanahkan dalam pikiran Hawa. Sehingga di situ Hawa mulai lemah dan jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-24 itu jelas dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita yang sudah memiliki Kristus itu menyalibkan, ya, keinginan-keinginan daging. Nah, kalau pikiran ini sudah mulai dikuasai oleh iblis, maka gampang sekali keinginan-keinginan duniawi mulai muncul di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga begitu mudah mulai meninggalkan perkara-perkara yang kekal dan mulai memilih hal-hal yang bersifat duniawi. Contoh yang jelas, Demas sebelumnya
dia adalah rekan sepelayanan daripada Paulus. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, karena Demas mencintai dunia ini, maka Demas meninggalkan Paulus. Tidak bisa cocok antara orang yang mencintai Tuhan dan orang yang mencintai dunia. Jelas akan bertentangan, sehingga Demas lebih cenderung untuk memilih kesukaan dunia ini. Akhirnya dia meninggalkan Paulus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 saudara bisa baca nanti. Nah, pikiran ini harus dijaga, saudara, supaya kita kuat. Kalau secara jasmani tadi saya katakan, tubuh kita dijaga, minum vitamin mungkin, makanan-makanan yang bergizi, istirahat cukup, sehingga stamina kita kuat. Setan ingin mematahkan, ingin menjatuhkan orang beriman lewat cara berpikir. Kan setan berkata, itu kan baru dalam pikiran, kan tidak apa-apa. Nah, mulai dimasukkan. Ya. Tapi firman Tuhan jelas berkata, kalau pikiran ini sudah dikalahkan, maka mudah setan untuk masuk langkah berikutnya. Saya beri contoh begini. Di dalam rumah tangga, mungkin si anak berkata pada mamanya, "Ma, aku mau pergi." Si mama bilang, "Oke, jangan malam-malam pulang." "Ya, Ma, pergi." Setelah ditunggu sekian lama, jam 7 malam tidak ada kabar berita. Jam 8 mulai gelisah si mama. Jam 9 tidak ada kabar, dihubungi. Ternyata handphonenya nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa dihubungi. Nah, mulai apa, saudaraku? Timbul di dalam pikirannya nih, praduga, prasangka. Waduh, anakku ini jangan-jangan kecelakaan. Atau anakku ini jangan-jangan dibegal orang. Nah, pikiran ini dibawa jalan-jalan, saudaraku. Akhirnya jadi lemah. Lupa untuk berdoa, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Mulai pikiran ini berkembang sehingga terjadi satu keributan. Mungkin si mama bilang sama papa, "Ini anak kita kemana? Anak kita ini kemana?" Nah, timbul satu kegaduhan, sehingga seluruh isi rumah itu menjadi gaduh. Pertanyaan saya gampangnya begini, saudara. Dengan kita malah berbuat seperti itu, apakah anak kita bisa selamat? Apakah anak kita ini bisa berubah, saudara? Kan nggak mungkin. Seandainya si mama ini punya pikiran yang, oh nggak mungkin anakku lagi di rumah teman, lagi ngobrol dan lain sebagainya. Nah, waktu pulang si anak ditanyain, kenapa nggak memberi kabar? Banyak kempis mah. Duh, dihubungi nggak bisa, lowbat. Nah, ternyata si anak tidak apa-apa, tapi pikiran kita sudah kemana-mana. Takut, gelisah, khawatir. Akhirnya timbul ketidaktenangan dalam hidup ini. Nah, hal-hal seperti ini kita harus waspada, sebab Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjadi tenang, kuasai dirimu sehingga engkau bisa menjadi tenang dan sempat berdoa. Tapi kalau sudah panik, tidak mungkin bisa berdoa. Terus mulai pikiran kita yang aneh-aneh, sehingga perkataan kita yang negatif, ya. Sehingga perkataan yang negatif keluar, dan itu berbahaya. Ya. Ayub pernah berkata begini, apa yang aku khawatirkan itu ternyata terjadi. Nah, kalau itu terjadi kan susah, saudara. Di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, apa yang aku khawatirkan itu terjadi. Kalau kita terus punya pikiran seperti ini, yang rugi kita sendiri. Nah,
Sekarang kita melihat berikutnya, mengapa kita harus kuat secara rohani. Keuntungannya banyak, saudara. Ya, kalau stamina rohani kita kuat, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi begitu stamina rohani kita mulai menurun, kita nggak mampu. Kita tahu keadaan dunia sekarang ini, saudaraku, sudah makin tidak bersahabat lagi. Sebab itu kita harus memiliki stamina rohani yang kuat. Kita mungkin sering mendengar ada bencana alam, kelaparan, kesusahan. Bahkan ada bapak, ibu terserang penyakit sehingga mati, anaknya masih kecil-kecil, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menghadapi ini kalau stamina rohani kita kuat. Coba kita melihat kuncinya di Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kalau ini kita miliki, maka saudara bisa perhatikan ayat 3 sampai 16 itu janji Tuhan. Ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ini kita melihat kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita mengalami ini, maka ayat 3 sampai 16 itu janji Tuhan. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Nah, saudara perhatikan, haleluya. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita bisa duduk bermalam dalam naungan Tuhan, dalam naungan yang maha tinggi, maka 3, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuding engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Hari-hari ini tentang penyakit menular kita semua tahu, saudaraku. Ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab, Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Perhatikan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa. Hasilnya luar biasa. Malaikat Tuhan disuruh menjaga kita di segala jalan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tadi dikatakan terhadap penyakit yang menular.
yang mengamuk di waktu petang dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan, kalau orang seperti ini di dalam ayat 1 dan 2 duduk dalam lindungan yang maha tinggi, maka apabila orang itu berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Tuhan menyuruh malaikatnya melindungi kita, menjaga kita, supaya kita jangan jatuh, saudara. Haleluya. Sebab itu, saat-saat seperti ini, jangan sampai kita keluar dari perlindungan Tuhan, ya, dari naungan Tuhan, saudaraku. Jangan. Nah, kita pasti dijaga. Kita dijaganya. Waktu kita keluar dijaga oleh Tuhan, waktu kita kembali dijaga. Itu Tuhan kita. Jadi keluar masuk kita itu dijaga Tuhan. Jangan khawatir. Kadang kita sekarang nih hidup dalam ketakutan. Nanti keluar takut kena OTG. Orang tanpa gejala tahu-tahu menulari kita. Nanti begini takut lagi. Kalau kita serba ketakutan, firman Tuhan mengatakan kita ditawan, kita dijajah oleh maut. Kalau Tuhan ada di pihak kita, jangan takut. Tapi jangan mencobai. Kita keluar biasa. Kalau kita memang bisa bekerja di rumah, ya kerjakan di rumah. Tapi kalau tidak bisa, terpaksa kita keluar, itu pertimbangkan baik-baik, saudara. Kita melihat sekarang ciri-ciri orang beriman yang kuat rohaninya itu bisa membangun hidup rohaninya sekalipun dalam keadaan tertekan, sekalipun dalam kondisi yang tidak bagus. Tapi tanda yang khas, orang itu masih bisa membangun rohaninya. Saya beri contoh, di dalam kitab Nehemia 4, ya, kita melihat peristiwa ini, saudaraku. Nehemia, satu kitab sebelum Esther. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9, saudara perhatikan ini. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Jadi pada waktu Nehemia membangun bersama-sama orang Israel, bersama umat Tuhan membangun, ada musuh yang tidak suka, saudaraku. Ya, terus mereka, ayat 8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tindakan Nehemia apa? Saudara, panik? Tidak. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi pada waktu Nehemia mendapatkan ancaman dari orang-orang yang tidak senang, waktu tembok Yerusalem dibangun, saudara. Nehemia menghadapi sikon seperti ini, dia berdoa. Ternyata di Patsal yang ke-6, ayat 15 sampai ke-16, Patsal 6, Nehemia 6, 15, 16, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. 17. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Haleluya. Jadi saudaraku, akhirnya Tuhan yang menyelesaikan. Kalau kita bersandar, berharap kepada Tuhan, bukan kita lagi, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Artinya
tanpa batas. Musuh mengganggu masih bisa, tapi Tuhan menyelesaikan. Tuhan memberi kemenangan kepada umat-Nya. Nah, orang beriman pada waktu mengalami seperti tadi saya katakan di Nehemia 4 ayat 7 sampai 9, ternyata mereka nggak bisa membangun kehidupan rohaninya. Kenapa? Karena memberikan telinga kepada ancaman-ancaman yang datang. Matanya melihat, pikirannya jalan, akhirnya diolah, saudaraku, timbul ketakutan. Terus timbul rasa cemas. Atau mungkin dia ingin membalas orang yang menyakiti, orang yang bikin susah. Dia ingin membalas. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk membangun rumah rohaninya. Rumah rohaninya akhirnya, saudaraku, tidak bisa menyelesaikan. Kalau kita sendiri yang membalas, gak bisa. Begini, saudara, saya beritahu. Kita tidak bisa merubah orang yang perkataannya jelek, perkataannya memfitnah dan lain sebagainya. Kita gak bisa merubah. Tapi kita bisa berubah cara dengar kita, cara pikir kita, cara pandang kita. Nah, kalau kita bisa berubah ini, saudaraku, pikiran ini, pendengaran ini, mata ini, itu wewenang kita untuk berubah. Waktu Raja Saul dikata-katai, saudaraku, apa mungkin bisa orang ini menang? Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Saul pura-pura tuli, tidak mau mendengarkan. Nah, kitab Nabi Yesaya 32, mari kita melihat kitab Nabi Yesaya 32 ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan demikian. Yesaya 32 ayat 15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah, perhatikan berikutnya, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Apa hasilnya, saudaraku? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Tapi begitu kita buka telinga, buka mata melihat, pikiran kita berjalan, maka kerusakan yang terjadi. Sebab pasti ada rasa ada rasa jengkel, saudara. Kalau orang menghina kita, menekan kita, dan mungkin kita bisa ada kesempatan membalas rusak. Rohani kita jadi rusak. Ya. Nah, kalau kita bisa merubah, kita tidak bisa merubah mulut orang. Gak bisa, saudara. Itu hak-hak mereka, silakan. Tapi kita bisa merubah cara kita mendengar, cara kita memandang, cara kita berpikir. Waktu Tuhan Yesus digiring, kata-kata yang jahat, kata-kata yang menista, itu terdengar, saudara. Yesus bukan tuli. Waktu naik, ditaruh di atas kayu salib. Aduh, kata-kata begitu. Tapi apa, saudara? Sepertinya Tuhan gak mendengar. Buktinya, waktu dia mendengar perkataan itu yang keluar, justru Bapa ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus pun sama, memintakan ampun, memintakan berkat. Jadi rumah rohani kita tidak roboh. Terlalu sering rumah rohani kita jadi macet, nggak bisa membangun lagi. Sabar kita hilang, ya, panjang sabar kita hilang, belas kasihan kita hilang, kemurahan kita hilang. Sebab kita terus mendengar seperti ini. Akhirnya kita tidak
bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan apa? Ampuni. Berkati musuhmu. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Kok enak Tuhan? Kok enak Tuhan? Nah, sekarang kita melihat begini, saudara. Tuhan izinkan umatnya menghadapi kesukaran, bukan supaya gugur atau kalah, tetapi supaya apa, saudara? Satu. Ya. Jadi Tuhan izinkan umatnya menghadapi kesukaran, bukan supaya gugur atau kalah, tetapi supaya satu. Umat Tuhan dilatih. Perlu latihan, saudara. Begini, kita mungkin datang ibadah sebelum peristiwa COVID ini, saudaraku, kita ibadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya sebatas mendengar, tapi belum dipraktekkan. Contoh begini, ampuni orang yang menyakiti kamu, ampuni musuhmu. Waktu kita mendengar di gereja enak, tapi begitu kita keluar gereja melihat orang yang menyakiti kita, timbul peperangan di dalam hati kita, timbul peperangan di dalam batin kita. Ini orang berulang kali menyakiti, ini orang tidak menyenangkan. Nah sekarang antara mau menuruti firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, atau membalas. Nah justru itu Tuhan izinkan umatnya menghadapi kesukaran supaya dilatih, saudara. Dalam Mazmur 144 ayat 1, terpujilah Tuhan gunung batuku yang melatih tanganku untuk bertekun. Haleluya. Ya, makin mahir, akhirnya kita bisa gampang mengampuni. Lagi 119, Mazmur 119 ayat 67, Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Saudara perhatikan. Ini pernyataan dari pemazmur, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Justru kesukaran itu membuat orang itu makin memegang janji-janji Tuhan. Sebelumnya santai, saudara. Contoh yang jelas, sebelum ada kesukaran, mungkin kita disuruh berdoa, susah, saudara. Jam-jam doa, ya sedikit yang datang. Tapi begitu ada kesukaran, dia cari Tuhan. Dia pegang Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya. Nah ini Mazmur 119 ayat 67. Ayat 71 dikatakan demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau ini dipikir secara akal jasmani, sudah gak waras. Ditindas kok baik. Tapi justru di sini kita melihat, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Haleluya. Nah ini yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Ya. Nah Paulus, kenapa Paulus begitu tangguh, saudara? Paulus tangguh. Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tahu semua, saudara. Nah, dalam segala perkara aku sanggup menanggungnya. Coba kita melihat Filipi 4 ayat 12 dan 13 ya. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Terlalu sering kita baca ayat yang ke-13. Tapi kita akan baca lengkap ayat 12 dan 13. Demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi tahu, waktu kurang, di dalam kekurangan dia tahu. Di dalam kelimpahan berkat banyak dia tahu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara,
tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini yang Paulus ceritakan. Dia pernah alami. Nah, di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Rasul Paulus bisa, berarti umat Tuhan yang memegang janji Tuhan di dalam Filipi 4:12, Filipi 4:13 akan terjadi, saudara. Akan kita alami. Haleluya. Nah, saya bawa saudara begini. Kalau kita pertama kali kita mengalami hinaan, mengalami fitnahan, rasanya gimana, saudara? Bisa-bisa tidak tidur. Rasanya bisa tidak tidur. Sebab apa? Oh, kita gimana caranya mau membalas? Gimana caranya kita mau hantam kembali orang tersebut? Tapi saudaraku, kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, lama-kelamaan saudaraku, kita menghadapi pergumulan ini, kita begitu gampang untuk menang. Begitu mudah menang. Karena apa? Sudah terlatih. Haleluya. Sudah terlatih, saudaraku. Jadi pergumulannya tidak berat lagi. Nah, sebab itu Tuhan izinkan supaya umat Tuhan dilatih lewat berbagai kesukaran yang ada. Yang kedua, supaya belajar bersandar dan berharap pada Tuhan. Saya beri contoh, Musa itu kehidupannya, kalau saya boleh katakan, 40 tahun dia berada di Mesir, 40 tahun dia menjadi gembala kambing domba, 40 tahun dalam panggilan Tuhan melayani umatnya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, secara jasmani Musa memiliki ilmu perang orang Mesir karena 40 tahun di Mesir. Ya, di Mesir 40 tahun. Nah, waktu Tuhan panggil Musa untuk melayani, di satu saat Tuhan pernah berkata kepada Musa, "Sudah, sekarang yang aku utus menyertai kamu malaikat Tuhan." Terus Musa berkata, "Enggak Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak ikut menyertai aku, enggak mau dia pergi." Padahal saudara tahu, satu malaikat semalam itu bisa membunuh 185.000 orang. Jadi kekuatan malaikat itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Musa tidak mau. Enggak mau. Dia mau tetap Tuhan yang memimpinnya. Haleluya. Wow. Saudaraku. Nah, di sini setiap kali ada persoalan, kita mulai belajar bersandar, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap bersandar kepada manusia yang ada nafas di lubang hidungnya. Yesaya 2 itu dikatakan, saudaraku, Yesaya 2 ayat 22, saudara catat, saudara baca sendiri di rumah. Kita jangan bersandar kepada manusia. Nanti manusia itu bisa mengecewakan. Kadang mungkin satu kali manusia bisa nolong kita. Mungkin kita datang ke rumah, tolong bantu saya. Dibantu, saudara, ditolong. Kita senang. Gak berapa lama kita datang lagi, tolong bantu saya dalam kesukaran. Mungkin masih bisa ditolong. Kali yang ketiga dari jauh sudah lihat, oh orang itu lagi datang. Tutup pintu, dia pesan, beritahu saya gak ada di rumah. Saudara bisa lihat, manusia bisa seperti itu. Tapi kalau kita datang bersandar kepada Tuhan, setiap waktu, setiap saat Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Sebab itu jangan ragu, berdoa, berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh
Saudara tadi baca Mazmur 91, malaikatnya disuruh menjaga kita. Disuruh menjaga kita. Percayalah saudara, memang kalau kita berharap kepada manusia, kepada orang yang kaya, itu lebih mudah kita memegang gitu deh saudara. Kita berharap kepada Tuhan kan gak kelihatan. Tapi saudara perhatikan, kalau Tuhan menolong kita itu luar biasa caranya. Gak terpikir lagi dengan akal kita. Pertolongan Tuhan itu ribuan macam caranya. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Berseru pada Tuhan. Saya berikan kesaksian begini saudara. Waktu saya masih di Surabaya, ada seorang ibu naik beca sendirian. Tukang beca ini kelihatannya nakal. Dia membawa ibu ini ke jalan tempat-tempat yang agak gelap. Si ibu ini mulai merasa gak enak. Terus si ibu ini mulai berdoa. Tuhan Yesus tolong. Dia berdoa dan dia berdoa dalam bahasa roh. Dia tidak lihat pertolongan Tuhan. Gak lihat. Gak tahu-tahu mungkin tukang becaknya jatuh atau enggak lihat saudara. Terus dia berdoa, dia yakin, dia berseru kepada Tuhan. Lalu si tukang becak ini membawa ibu ini kembali ke jalan yang terang sampai di depan rumah si ibu. Turun si ibu kan membayar. Terus tukang becaknya berkata begini, Bu, mana sebelah ibu tadi? Loh, saya kan sendirian Pak. Enggak, tadi ada orang di sebelah ibu. Baru ibu ini sadar, Tuhan kirim malaikatnya menjaga si ibu ini selamat. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa saudara. Tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan sanggup menolong. Jalan buntu pun Tuhan sanggup membuka. Laut Kolsom, laut merah terbuka, terbelah. Saat Musa berdoa berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong. Di saat kita mungkin mengalami kegagalan saudaraku, alami begini saudara. Kita sebagai orang beriman alami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu Petrus gagal, sebagai seorang nelayan gagal saudara, tidak berhasil, gak berhasil. Tapi waktu Petrus mendengar perkataan, Petrus tebarkan jalan. Terus Petrus berkata, Tuhan, sudah semalam-malaman aku gak berhasil. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka Petrus menebar hasilnya. Hasilnya bukan lain. Percayalah saudara, dalam kondisi bagaimanapun juga, Tuhan sanggup memberkati umat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Mungkin sakit saudara, seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara tahu apa katanya? Dia berkata dia datang, dia ingin mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dengan segala upaya, sebelumnya dia sudah menghabiskan uangnya dengan segala tabib. Pengobatan tidak berhasil. Tapi perempuan ini, dia berusaha datang kepada Tuhan, mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dia jamah. Dia hanya menjamah, saudara. Tapi imannya itu yang mencabut kuasa Tuhan keluar, sehingga terjadi mujizat kesembuhan dalam hidupnya. Sebab itu tidak berlebihan. Kalau firman Tuhan mengatakan, orang Kristen tanpa iman jangan harap berkenan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dengan iman. Dengan iman. Haleluya. Yang ketiga. Nah, tadi yang pertama, saudaraku, umat Tuhan dilatih. Yang kedua, supaya
belajar bersandar dan berharap pada Tuhan. Yang ketiga, bisa merasakan dan mengalami Tuhan. Kadang kita datang sih ibadah, datang sih ke gereja, tapi belum tentu mengalami Tuhan. Sebab apa saudara? Kadang-kadang di gereja, ya saya sebagai gembala sidang bisa melihat kadang-kadang tertidur di gereja. Tertidur saudara. Jadi saya tidak tahu, mungkin dia terlalu capek mungkin, sampai dia datang di gereja tertidur. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, Tuhan mengatakan kekenyangan dan sukacita itu ada di hadapan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, kita bisa merasakan dan mengalami tenang. Sebab itu di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Nah, di dalam Mazmur kita melihat saudaraku, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripada jalannya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi satu orang dekat dengan Tuhan tenang. Dan dia mengalami Tuhan itu sebagai gunung batu dan kota benteng. Aman, saudara. Aman. Haleluya. Aman, saudaraku. Ya. Sebab itu umat Tuhan pada saat mengalami kesukaran, kesulitan, kalau dia sampai menjauh dari Tuhan, percumalah. Buktinya ke gereja, buktinya berdoa, buktinya pelayanan, kesukaran ini kok rasanya gak pernah habis-habisnya. Itu saya katakan, permisi bicara, itu umat yang bodoh. Di dalam kesukaran, kesulitan kok tambah menjauh dari Tuhan. Seharusnya datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, ya. Dikatakan hampiri Tuhan, lawan iblis, ya. Hampiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, biasanya saudaraku, kalau orang itu mulai menjauh dari Tuhan, waktu kesukaran datang, yang paling gampang terdengar omelan, persungutan. Saudara tahu nggak, orang Kristen yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Sebab itu tidak ada kehidupan dalam hidupnya. Kalah saudara. Ngomel, sejahtera Allah hilang. Ngomel, damai hilang. Dan 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, orang yang bersungut-sungut itu dibunuh oleh malaikat maut, dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, sebab itu jangan sampai kita seperti ini. Justru di dalam kesukaran, kesulitan, jangan lepas dari Tuhan. Saudara, masuk dalam perlindungan, masuk dalam naungan Tuhan. Tadi dikatakan dekat Allah, aku tenang. Nah, ini perlu dilatih. Ada kesukaran, mari datang. Seperti pujian itu mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Betul. Tidak ada tempat perlindungan yang aman di dunia ini kecuali di bawah kaki Yesus. Kita berdoa, kita berharap, kita berserah. Sebab begini saudara, ya, saudara perhatikan baik-baik. Kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya itu tanpa
masalah, tanpa kesulitan. Enggak. Tetapi Tuhan memberikan damai, memberikan ketenangan di tengah masalah, di tengah kesulitan, sehingga kita bisa tidur. Beberapa orang waktu mengalami kesulitan, waktu mengalami kesukaran, mungkin ada keluarga yang sakit keras dan lain sebagainya, sampai nggak bisa tidur, kepikiran, saudara. Mungkin pekerjaannya mengalami kesulitan yang begitu berat, begitu besar, kepikiran, nggak bisa tidur, larinya ke obat tidur, larinya ke narkoba, larinya ke minuman-minuman keras. Tetapi orang beriman, sekalipun besok menghadapi maut, seperti Petrus, itu jelas besok menghadapi maut, malamnya bisa tidur nyenyak. Adakah di dunia seperti itu? Hanya di dalam. Saudara baca, renungkan baik-baik Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Petrus tidur sampai malaikat tuh, bangun Petrus, bangun, ayo keluar. Kalau dia nggak bisa tidur, begitu dia melihat malaikat langsung tidurnya nyenyak, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, hari-hari ini kita juga melihat sudah kesulitan yang begitu luar biasa, tekanan ekonomi yang luar biasa, ancaman sakit penyakit. Nah, saudara perhatikan, virus corona itu sangat tapi kalau kita mengerti, kita sadar virus corona hanya bisa membunuh tubuh ini, tapi tidak bisa membuang ke neraka. Tapi kalau virus dosa itu bahaya, saudara. Nah, orang justru takut ke virus corona, nggak takut kepada virus dosa. Padahal Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut. Nah, buktinya, saudara, buktinya, kalau virus dosa ini nggak ditakuti, masih ada yang berkelahi, masih ada yang benci, masih ada yang menipu di dalam pekerjaan, membohongi, dan lain sebagainya. Hidupnya nggak jujur, saudaraku. Nah, kita melihat, saudara, kalau hari-hari ini kita dalam kesukaran ini, kita bisa merenungkan, melihat janji Tuhan seperti dalam Mazmur 18 ayat 17 sampai yang ke-20. Nah, saudara coba perhatikan. Ini dari Daud, dia menyanyikan Mazmur ini. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. 18, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Saudara bisa perhatikan ini, Tuhan bisa menjangkau, Tuhan bisa menyelamatkan Daud. Sebab apa, saudaraku? Saudara perhatikan di ayat yang ke-19, sekalipun dia menghadang, tapi Tuhan menjadi sandaran bagi Daud. Selesai. Haleluya. Sebab itu, saudaraku, di saat-saat seperti ini, kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Jangan panik. Kadang kalau sudah kesukaran begitu banyak, kita jujur, orang Kristen mulai melupakan firman, gak baca firman. Padahal dikatakan dari firman yang kita baca itu timbul iman. Nah, iman yang timbul dari firman Tuhan itu mengalahkan dunia ini. Apa yang ada di dalam dunia ini? Kesukaran, aniaya, ancaman, mara bahaya, dan lain sebagainya. Iman itu yang mengalahkan. Saudara baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Nah, justru
Di tengah-tengah seperti ini, saudaraku, kita justru makin tenggelam, makin belajar firman Tuhan, sehingga timbul iman, timbul pengharapan. Haleluya. Yang keempat, sekarang kita melihat, makin mahir memilih yang benar. Haleluya. Makin mahir memilih yang benar. Waktu kesukaran, kesulitan datang, saudaraku, kita makin mahir memilih yang benar. Contoh, saya beri contoh. Waktu Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, ternyata Yunus punya pilihan lain. Nggak mau dia ke Niniwe, dia ke Tarsis. Akhirnya, saudara, Yunus pikir sekarang bebas. Dia lari ke Tarsis. Waktu dalam perjalanan dia masuk di kapal, dia tidur di bawah itu semua. Dia pikir aman. Tuhan hantam dengan badai besar, nyaris Yunus mati. Untung Tuhan kirim ikan, akhirnya Yunus selamat. Nah, waktu Tuhan berfirman kali yang kedua, Yunus ke Niniwe, Yunus langsung pergi ke Niniwe. Sudah tidak memilih lain lagi, saudara. Dia pergi ke Niniwe. Sebab pengalaman yang pertama cukup mengerikan. Dikatakan dalam Yunus 2, aku berdoa dari dalam perut ikan. Sekarang kalau kita berdoa, enakan saudara. Kadang di kamar yang full AC, kita bisa berlutut, kita duduk, kita berdoa. Tapi tetap gak mau. Apa perlu dikirim ikan? Sehingga orang tersebut bisa berdoa. Gak perlu, saudara. Ya, gak perlu. Yang berikutnya, bisa memilih yang benar, tangisan atau Yerusalem. Saya beri kata tangisan atau Yerusalem begini. Waktu Paulus disuruh Tuhan ke Yerusalem, Nabi Agabus datang. Dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ikat sendiri. Dan dia berkata, orang yang memiliki ikat pinggangnya akan terikat di Yerusalem. Terus murid-murid Paulus nangis. Dia sedih. Dia berkata kepada Paulus, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Paulus berkata, kenapa kamu menangis? Aku rela, bukan hanya ini, mati pun aku rela. Saudara baca nanti di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14. Tangisan murid-murid yang mencintai Paulus tidak membuat Paulus gak pergi ke Yerusalem. Paulus tetap pada panggilan Tuhan, dia pergi ke Yerusalem. Berikutnya kita melihat penjala ikan atau penjala manusia. Petrus, Tuhan berkata, Petrus, sekarang engkau menjadi penjala manusia. Tetapi pada waktu Petrus melihat gurunya mati, dibunuh, saudara, mulai timbul rasa, putus asa begitu, kecewa begitu, saudara. Terus dia berkata, dah, aku mau kembali lagi, aku mau menjala ikan, mau kembali lagi dalam pekerjaan yang lama, saudaraku. Tetapi apa, saudara? Untung, seandainya, saudara baca Yohanes 21 ayat yang ketiga, seandainya Petrus waktu berhasil menjala ikan, berhasil, dan tidak lagi akan masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Justru kegagalan itu mengingatkan Petrus. Dan Tuhan cinta. Dia tanya kepada Petrus, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali. Dan di situ Petrus menangis. Haleluya. Ya. Jadi saudara, mungkin saya tidak tahu. Hari ini kita kerja ini gagal, kerja ini gak berhasil. Saya tidak tahu. Apa mungkin dulu saudara pernah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini bisa selesai, aku mau melayani Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dan seterusnya, aku mau menerima panggilanmu Tuhan. Ternyata tidak digenapi. Saudara. Mungkin lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali apa yang dulu sudah pernah dijanjikan kepada Tuhan, tetapi ternyata tidak. Ya, biar firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tidak mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Lanjut saudara, sorga atau neraka? Kalau saya tanyakan kepada orang, mungkin orang akan berkata, Pak, pertanyaan Bapak itu waras, Pak. Tidak ada satu orang pun Pak memilih neraka, Pak. Dia akan memilih sorga. Siapapun dia akan memilih sorga. Kalau dalam bahasa Alkitabnya jalan sempit atau jalan lebar, surga atau neraka. Nah, saya coba mengingatkan kita semua hari ini. Betulkah kita memilih jalan ke surga? Sebab pada kenyataannya, jangan kita lah. Pada kenyataannya orang tersebut sedang berada di jalan yang menuju ke neraka. Contoh, hidup dalam percabulan, perzinahan, dianggap biasa. Berbuat perkara cabul dianggap biasa. Tapi sebetulnya itu sedang menuju jalan ke neraka. Juga hidup dalam segala hawa nafsu dunia ini. Pokoknya dipuaskan seperti Salomo. Apa yang mataku lihat aku gak tahankan. Pokoknya apa keinginannya dia turutin terus. Kadang juga Tuhan ingatkan, ampuni orang itu. Tapi kita tidak mau benci. Nah, orang yang benci itu di hadapan Tuhan itu pembunuh. Saudara perhatikan baik-baik, orang yang membenci saudaranya itu pembunuh. Nah, Tuhan berkata seorang pembunuh tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau saya beritahu seperti ini, mungkin baru kita sadar, ternyata hidupnya sedang memilih jalan ke neraka. Mabuk, berjudi, dan lain sebagainya, saudara. Mungkin pukul istrinya, dan tidak setia, dan seterusnya. Nah, mereka sedang memilih jalan ke neraka. Pilihlah jalan ke surga. Nah, kalau kita memilih kehendak Tuhan, perhatikan baik-baik, bukan berarti dalam hidup kita pasti mulus. Tidak. Tidak Tuhan, saudara. Kalau kita memilih kehendak Tuhan bukan berarti jalan hidup kita pasti mulus. Tapi yang pasti kita makin kuat sebabnya apa? Kita bisa berkata demikian. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Karena kita yakin kita berada di jalan Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan kita bisa berkata dengan Allah, kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Jadi jelas saudaraku, jalan surga atau neraka, kita pasti memilih jalan ke surga. Nah, dalam kenyataannya jangan sampai ada yang tadi saya katakan. Ya. Kesimpulannya begini saudara. Menghadapi kesukaran yang makin lama makin sulit, jangan mengeluh. Tapi kita harus makin kuat. Pak, saya sudah gak kuat Pak. Seperti Elia berkata, Tuhan, hanya aku saja Tuhan yang tidak menyembah kepada Baal. Tapi Tuhan berkata, ada 7.000 lutut yang belum pernah menyembah kepada Baal. Mungkin kita, aduh Tuhan, kenapa ini Tuhan kesukaran begitu banyak?
Saya bacakan. Ya. Nah, saudara perhatikan, bukan kita sendiri saja yang mengalami, saudara-saudara kita pun mengalami. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, ya, menanggung penderitaan yang sama. Haleluya, haleluya. Ya. Jadi jangan kecil hati, saudara. Jangan kecil hati bahwa saudara-saudara seiman kita di tempat yang lain. Kesimpulan kedua, kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memakai payung untuk melewati hujan tersebut dan tidak basah. Nah, nanti dua hal ini saya akan ceritakan. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memakai payung untuk melewati hujan dan tidak basah. Kita nggak bisa menghentikan virus corona, saudara. Tapi kita bisa melewati kalau Tuhan membentengi hidup kita, Tuhan melindungi hidup kita, maka kita aman dalam perlindungan Tuhan. Yang berikutnya, kita tidak bisa menghentikan ombak-ombak di laut, tapi kita bisa berselancar di atas ombak itu. Justru para peselancar itu menghendaki adanya ombak yang besar, saudara. Dan dia bisa berselancar. Haleluya. Kesukaran yang datang bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk melatih kita, supaya kita makin tangguh. Nah, Tuhan, berikutnya kita melihat Tuhan tidak pernah janji pada umatnya hidup tanpa kesulitan, tapi Tuhan berjanji menyertai umatnya senantiasa sampai kesudahan alam. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji pada umatnya hidup tanpa kesulitan, tapi Tuhan berjanji menyertai umatnya senantiasa sampai kesudahan alam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, di tengah-tengah masa seperti ini, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu, aku menjaga kamu, aku melindungi kamu. Jangan. Bahkan Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aman, saudara. Dalam Mazmur dikatakan begini, ya ini memang kesukaran. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mata. Dari manakah datangnya pertolongan? Ini satu hal yang wajar bagi manusia. Ya, dia melayangkan siapa? Tapi ingat, di bagian berikutnya, pertolonganku daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa seperti ini biar membuat kita makin dekat kepada Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sehingga kita melihat pertolongan Tuhan yang terjadi kepada Petrus, yang terjadi kepada Paulus di tengah-tengah kapal, di tengah kegelapan malam, ombang-ambing yang begitu rupa. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan membebaskan. Biar malam hari ini kita diingatkan kembali. Ayo, sebagai umat Tuhan, orang beriman, orang yang percaya Tuhan, kita harus memiliki stamina rohani yang kuat, yang tangguh. Yang tangguh. Ayat yang terakhir tadi saya sudah bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Dikatakan bahwa saudara kita mengalami, sekarang ayat yang ke-10.
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, perhatikan, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan ini seketika lamanya, saudara. Tetapi hasilnya Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan akan mengokohkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan. Engkau bangkitkan mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan rohani, yang mungkin hilang, yang mungkin putus harap. Bapak yang baik, bukan satu kebetulan kalau hari ini mereka boleh mendengarkan janji-janji firman, sebab Engkau merindukan setiap umat Tuhan menjadi kuat, berkemenangan, menghadapi setiap kesukaran, bukannya gugur, tapi keluar sebagai pemenang. Terima kasih, karena kami tahu kesukaran yang sedang terjadi saat ini tidak akan meruntuhkan iman kami, tidak akan menghancurkan hidup kami, tapi justru membawa hidup rohani kami makin indah, makin kuat di dalam Tuhan. Seperti Nehemia, waktu dihina, waktu ditekan oleh Tobia dan Sanballat, tapi dia berharap kepada Tuhan, dia berdoa kepada Engkau, dan Engkau yang menyelesaikan. Malam hari ini juga, biar umat-Mu yang berharap kepada Tuhan, yang berdoa kepadamu, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang memberi kemenangan, sehingga umat boleh bangkit berdiri lagi. Terima kasih, kami serahkan seluruh umat jemaat yang Hamba-Mu gembalakan dalam tangan Bapa yang baik, lindungi. Mungkin mereka saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin sedang mengalami goncangan-goncangan dalam rumah tangga, Engkau datang, Engkau memulihkan, Engkau memberikan anggur yang manis. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan keadaan keluarga, mungkin anak dan orang tua. Tuhan Yesus, Engkau di dalam pekerjaan, mereka mungkin putus harap. Ya, Engkau ingat bahwa burung di udara, Engkau sanggup memelihara, Engkau sanggup menjaga 5 roti 2 ikan dengan berkat. Cukup, bahkan 5.000 orang makan dengan puas, dan masih ada sisa. Begitu juga umat-Mu yang malam hari datang kepadamu, berkati pekerjaan, berkati keuangan, berkati kesehatan, berkati rumah tangga. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita angkat. Jemaat yang dikasihi, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup umat-Mu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin.